Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qawi Latif. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi. Saya berasal dari angkatan 7 kelompok 1, yang dimana pada hari ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Adapun sinkronus yaitu suatu metode pembelajaran secara langsung ataupun virtual, yang dimana di sana ada suatu pengajar dan juga siswanya, yang dimana pengajaran ini berlangsung secara bersamaan ataupun virtual. Kemudian materi yang dibahas adalah agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan. Adapun materi tersebut sudah kami pelajari beberapa hari yang lalu, ya, kemudian kami pahami dan kami baca, lalu kemudian kami buat dalam suatu soal ataupun suatu kuis, yang dimana hasilnya itu bagi mereka yang mendapatkan ranking 1 ataupun nilai yang baik, itu akan kami berikan suatu reward ataupun penghargaan. Kemudian adapun yang dapat nilai jelek ataupun ranking terakhir, itu akan kami berikan punishment ataupun hukuman, yang dimana punishment atau hukuman ini kami berikan secara edukasi ataupun secara berpendidikan, yang dimana hukumannya itu berupa menghafal UUD 45 ataupun Pancasila dan lain sebagainya. Adapun materi yang disampaikan oleh Bapak Surya kepada kami para siswanya barusan tadi, adapun kami dapat menyerapnya dengan baik, yang dimana yang salah satu yang dibahas di sana adalah tentang wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan yang dimana terdapat beberapa item berupa UUD 45, Pancasila, kemudian NKRI, kemudian semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kami menyerapnya dengan sangat baik, namun saya akan menjelaskannya di materi asinkronisasi. Yang pertama, asinkronisasi ini adalah suatu metode pembelajaran mandiri. Ya, kami semua para siswa belajar mandiri secara personal tanpa adanya suatu pengajar dan memahaminya sendiri masing-masing. Kemudian materinya itu yang kami pahami dari agenda 1, yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini merupakan suatu pola pikir kita dalam memahami suatu negara, baik itu dari bentuk negaranya, kemudian sejarahnya, budayanya, etnis, culture, dan lain sebagainya. Kemudian bela negara ini merupakan suatu sikap ataupun sikap kita dalam mempertahankan suatu negara, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik ya kita mempertahankan negara ini dengan cara mempertahankannya dari ancaman negara-negara luar, baik itu secara militer dan lain sebagainya. Kemudian secara non fisik itu kita dapat mempertahankannya dengan cara berprestasi dan juga mengharumkan nama negara kita di kancah-kancah internasional dan lain sebagainya, seperti perlombaan, SEA Games dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang analisis isu kontemporer, yang saya pahami ini tentang isu-isu yang hangat ataupun sedang viral pada saat-saat ini. Contohnya tentang kasus Gunung Rinjani kemarin, kita tim SAR sudah bekerja keras dengan sangat baik untuk menyelamatkan korban dari negara Brazil, namun dari warga negara mereka dan juga netizen itu mereka beranggapan bahwa kita ini belum berusaha secara maksimal dalam menangani korban. Nah, itu merupakan salah satu isu yang hangat pada hari ini. Kemudian yang terakhir tentang kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini adalah suatu sikap kita siap sedia dalam mempertahankan negara kita, baik itu dari ancaman militer ataupun non militer. Contohnya dari non militer yaitu tentang globalisasi, yang dimana banyaknya masuk budaya-budaya asing negara luar ke negara-negara kita, baik itu cara berpakaian, cara kita berbicara dan lain sebagainya, yang dimana cara berpakaian tidak sopan dan adab yang tidak baik itu dapat merusak budaya-budaya lokal yang ada pada negara kita. Maka dari itu kita harus siap siaga dalam menjaganya agar negara kita ini dapat menjadi negara yang baik dan menjadi tauladan bagi negara-negara yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Sekian dari saya. We are family, Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.